penempatan rekan-rekan yang sudah lolos passing grade tadi, ini tidak boleh guru ini pergi ke sini. Nah, ini tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan honorer yang sampai saat ini masih menunggu seleksi P3K tahap 3 akhir tahun 2022. Baik, pada video kali ini kami akan membahas sedikit hasil laporan terakhir Kementerian Pendidikan terkait juknis terbaru penempatan prioritas 1. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan yang masuk dalam prioritas 1 dan ini merupakan kabar yang ditunggu-tunggu. Karena memang tahun 2022 ini dikatakan bukan lagi skema untuk seleksi, namun hanya penempatan. Bagaimana juknis terbaru penempatan untuk prioritas 1? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini Bapak Ibu hasil paparan yang disampaikan Ibu Nunung Suryani mewakili Kementerian Pendidikan dalam rangka memberikan penjelasan terkait perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K. Ini jelas Bapak Ibu, pada tahun 2021 yang lalu, mekanisme seleksi itu benar-benar seleksi dengan tes, ya. Semua dengan tes, mulai dari Dapodik, data yang diupdate, kemudian baik itu terdiri dari honorer negeri dan honorer swasta. Ini memperebutkan formasi yang disediakan sebanyak target 1 juta, waktu itu ada 900 ribuan formasi. Kemudian ini dilakukan dengan cara melamar, lalu dilakukan dengan tes beberapa kompetensi, ya, mulai dari teknis, sosiokultural, kemudian sampai dengan wawancara. Dari hasil ini akhirnya Bapak Ibu dinyatakan lolos passing grade, namun belum dapat formasi karena memang usulan formasi dari Pemda waktu itu hanya sekitar 500-an ribu. Nah, sekarang untuk tahun 2022 tidak lagi merupakan tes. Di sini disebutkan mekanisme seleksi tahun 2022 itu adalah merupakan penempatan dan observasi. Penempatan untuk prioritas 1, sedangkan observasi untuk prioritas 2 dan 3. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa nanti formasi itu dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya. Nanti kita akan lakukan simulasi sebagaimana contoh yang dipaparkan dalam hasil laporan evaluasi ini. Baik, di sini kita langsung saja masuk pada beberapa contoh simulasi yang dipaparkan. Bapak Ibu, ternyata untuk tahun 2022 ini tidak lagi membuka formasi sesuai kebutuhan, ya. Nah, di sini disebutkan ada prioritas 1, ya. Ini prioritas 1 yang sudah dinyatakan lolos yang akan menjadi aktor dalam hal penempatan formasi yang dibuka. Nah, di sini contohkan di sekolah A. Di sekolah A ini ada 2 formasi Bapak Ibu. Namun di sini tidak disebutkan formasinya apa. Ada formasi 1 dan formasi 2. Kemudian di sini ada guru yang tidak lulus, ya, guru yang tidak lulus untuk mendapatkan formasi 1 dan 2. Kemudian di sisi lain di sekolah B ada guru yang lulus tetapi tidak ada formasi. Jadi terbalik, ya. Di sini ada formasi guru yang tidak lulus, kemudian di sini ada guru lulus passing grade tetapi formasi tidak ada. Begitu juga yang di sekolah C ada guru yang lulus passing grade namun tidak ada formasi. Nah, guru-guru ini adalah guru-guru yang termasuk dalam prioritas 1 yang berjumlah 193.000. Nah, bagaimana skema yang diterapkan oleh Panselnas untuk tahun 2022? Kita baca dulu di sini Bapak Ibu. Kondisi pada instansi yang sama, artinya sekolah, ya. Sekolah A memiliki 2 formasi yang tidak terisi, ya, ini sisa formasi, dan 2 guru di sekolah A tidak lulus ini, ya. Kemudian terdapat 2 guru lulus passing grade namun induknya di sekolah B dan C kekurangan guru, dalam arti kata tidak ada formasinya. Skema yang akan diterapkan oleh Panselnas tahun 2022 ini, kita kembali ke slide belakang, bahwa ini nanti tidak akan ada pergeseran, ya. Tidak akan ada pergeseran, tidak akan ada mutasi, rotasi, dan pergeseran. Nah, artinya dalam penempatan rekan-rekan yang sudah lolos passing grade tadi, ini tidak boleh guru ini pergi ke sini. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh ini pergi ke sini mengambil formasi yang lulus. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena memang di sini ada gurunya, guru yang belum lulus. Nah, sekarang Bapak Ibu, skemanya dibalik. Nah, skemanya dibalik. Gimana skemanya dibalik? Seperti ini. Nah, formasi yang ada di sekolah A ini diambil Bapak Ibu, diambil, dibawa ke sekolah B.
yang ada guru lulus. Yang ada guru lulus. Nah, di sini bagaimana? Tunggu dulu ya. Nah, kemudian juga begitu, formasi B, formasi kedua yang ada di sekolah A, ini dibawa ke sekolah C yang ada guru lulus passing grade. Maka disebutkan di sini, perubahannya adalah perubahan formasi ke sekolah baru tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Artinya di sini hanya tambah formasi, gurunya tetap yang ini, tidak ada penambahan. Di sini tidak bergeser karena memang formasinya yang awalnya ada, karena dia tidak lolos kan tidak bisa mengambil formasi. Nah, ini otomatis tetap akan menunggu sampai formasi dibuka. Nah, bagaimana seleksi tahun 2022 ini akan diikuti oleh rekan-rekan yang tidak lulus prioritas 2? Nah, akan disebutkan dalam paparan kemarin. Nah, di sini jelas disebutkan Bapak Ibu bahwa tahun 2022 ini proses seleksinya ada 3 tahapan seperti ini. Kita bicara dari simulasi tadi, itu kan penempatan. Jika dalam hal penempatan tahap 1 belum selesai, maka tahap kedua ini belum dimulai. Jadi rekan-rekan yang tadi belum lulus passing grade, belum lulus, walaupun ada formasi di sekolahnya, dia tidak akan bisa memasuki itu dengan tes, tidak bisa. Taruhlah bukan tes ya, karena memang diseleksi untuk rekan-rekan yang THK 2 yang belum lulus sama guru negeri ini kan hanya observasi ya. Observasi. Ini belum bisa dilakukan jika memang formasinya tidak ada. Dia akan utamakan dulu penempatan rekan-rekan yang prioritas 1. Jadi jika masih tersedia formasi baru pergi kedua. Ya. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, meskipun di sini ada guru tidak lulus, artinya yang memang belum mendapatkan formasi, ini belum tentu bisa ikut di tahun 2022. Karena formasi di sini tidak ada. Formasinya telah dipindahkan ke sekolah yang ada guru lulus passing grade. Dan ini adalah mereka di sekolah induk masing-masing. Nah, artinya Bapak Ibu, dalam penyesuaian formasi ini nanti guru prioritas 1 memang menjadi prioritas ya, menjadi prioritas untuk tetap mendapatkan formasi terlebih dahulu. Jika ada kelebihan formasi baru akan dilakukan seleksi observasi ya, observasi untuk rekan-rekan yang tidak lulus kalau dia masuk dalam kategori THK 2 ataupun honorer sekolah negeri yang 3 tahun. Di sini saja kita sudah kekurangan formasi. Di sini di tahapan ini saja sudah kekurangan formasi untuk prioritas 2 dan 3. Apatah lagi untuk rekan-rekan yang memang lulusan PPG yang masuk kategori umum. Dari penjelasan itu tadi jelas bahwa jika masih tersedia yang ini, dan setelah observasi baru dikasih ke guru swasta, kemudian guru lulus passing grade dan honorer yang kurang dari 3 tahun. Di sini saja sudah kurang formasi, di mana formasi mereka sudah diambil ke rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Jadi demikian Bapak Ibu, simulasi proses penempatan yang memang dilakukan penyesuaian. Ini disebutkan juga penyesuaian formasi, di mana memang tidak menggeser rekan-rekan yang ada di sekolah induk, tetapi sayangnya formasi yang ada di sini malah diambil untuk diserahkan kepada rekan-rekan yang sudah lulus passing grade yang merupakan prioritas 1. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu, tentu ada kabar baik, kabar buruknya. Rekan-rekan yang sudah prioritas 1 menjadi kabar baik, namun bagi rekan-rekan yang prioritas 2 dan 3, ini menjadi sedikit kabar buruk karena memang rekan-rekan ini tidak akan mendapatkan formasi di tahun ini jika formasinya masih kurang ataupun tidak ada penambahan formasi. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.